nek dilihat ya dari noken ini, yang jelas satu ini gampang banget digarap, potensinya lebih tinggi, ini noken lebih enteng, piston lebih enteng, lebih tinggi lah. Tapi oke, halo semua, kembali lagi bersama kami di sini di Chung Bike Shop. Ya, untuk kita pengguna 250 tentu patokan atau yang menjadi highlight yang kita lihat dari ajang 250 adalah ARRC atau AP 250. Sebuah ajang yang cukup menarik di mana motor-motor 250 dibalapkan di sirkuit dan yang menjadi pemenangnya adalah motor yang bisa dibilang terkencang ya. Oke, di sini ada kedua motor ini, yaitu Honda CBR 250RR dan juga All New Ninja 250. Nah, sebenarnya gimana sih atau seberapa sih potensi yang dimiliki oleh Ninja 250 New yang tahun 2018 mulai diproduksi ini? Oke, di sini ada Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz, lagi ngapain nih? halo, nah ini kita sedang repair sebenarnya jatuhnya, karena repair motor ini tuh All New Ninja 2018 yang salah asuh ya. Salah asuh ini dia kan jatuh ke tempat yang tidak bisa, akhirnya terjadilah hal seperti ini. Jadi motornya dia dilakukan porting, bukannya motornya jadi kenceng, malah jadi pelan. Nah itu kemudian orangnya dibawa ke sini. Nah di sini coba kita benahi salahnya di mana, dan memang banyak kesalahan di ini ya, mungkin nanti kita sebutkan satu-satu. Cuman yang akan jadi concern untuk pembahasan kali ini adalah kita harus menelisik menurut analisis secara teknikal, mekanikal, sebenarnya potensi mesin dari All New Ninja itu seperti apa dibandingkan dengan rival-rivalnya. Kenapa sampai hari ini mungkin motor All New Ninja ini masih jadi yang terkuat dibandingkan R25 maupun CBR di kelas Asia, ARRC, di AP 250. Nah, kita akan bahas satu persatu secara sisi teknikalnya seperti apa. Nah, oke, sekarang kita akan mulai pembahasan dari sisi teknikal. Nah, teknikal kita tahu bahwa motor ini di atas kertas untuk motor 2 silinder powernya itu paling tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya kita bisa temui ketika di sama-sama standar, All New Ninja itu tetap kalah dari CBR. Mungkin kalian akan bertanya-tanya toh, penyebabnya apa? Kan pabrikan klaimnya lebih tinggi, di dyno pun hasilnya powernya juga lebih tinggi. Yang kedua, motornya juga lebih ringan daripada CBR juga. Tapi kenapa motor ini menang di awal, tapi begitu gigi 3 atau 4 dia ditinggal sama CBR? Nah ini penjelasannya seperti ini. Oke ya, jadi penjelasan gini. Untuk area mesin kita lihat dari area piston, ini ada piston CBR, ini ada piston All New Ninja, dimana sebenarnya piston ini ukurannya adalah sama-sama 62 mm. Nah, kenapa kok si CBR lebih kencang padahal ukuran pistonnya sama, stroke-nya hampir sama pula? Nah, ini jawabannya adalah yang pertama itu adalah di sini. Nah, untuk klep punya Ninja dia itu lebih kecil daripada punya CBR, dimana klep di sini itu ukurannya adalah 23 dan 20, sedangkan untuk ukuran dari klep CBR itu kan 24 21. Nah jadi secara efisiensi volumetrik CBR itu punya lebih volumetriknya daripada All New Ninja ini ya. Tapi itu bisa diakali, bisa, sangat bisa, dengan misalkan kamu pakai noken, atau mungkin ini dinaikkan dengan porting atau apa, menaikkan efisiensi volumetriknya, itu bisa ya, ini kita bisa atasi. Nah yang kedua, sebenarnya faktor penyebab utama kenapa si Ninja itu atasannya kalah itu adalah dari faktor ini. Ini adalah flywheel. Flywheel ini punya Ninja. Mungkin buat yang tidak tahu bahwa
flywheel Ninja ini itu sangat-sangat ringan. Di antara Ninja, CBR dan R25 ini paling ringan. Bobotnya itu cuman sekitar 1,5 kilo. Nah, kita akan timbang ya. Ini kita ada timbangan digital. Nah, jadi beratnya segitu ya. Itu magnet ini, flywheel ini itu lebih ringan daripada punya CBR. Dimana CBR itu bobotnya itu 2,2 atau 2,4 kalau nggak salah. Yang jelas dia di atas 2 kilo sendiri. Nah, ini yang bikin kenapa power atas CBR itu dia jauh lebih ngisi daripada si Ninja. Kalaupun kita samain efisiensi volumetriknya sekalipun, maka kemungkinan si CBR tetap akan lebih kenceng di area speed atas, RPM atas. Itu yang satu. Yang kemudian selanjutnya dari area CBR dan Ninja itu, CBR itu punya namanya iRem, sedangkan si Ninja itu nggak punya. Walaupun sebenarnya secara desainnya itu sama-sama downdraft, throttle-nya, kemudian box filternya itu juga udah ada lubang untuk buat ngasih iRem, tapi sama pabrikan dia nggak dikasih iRem. Kalau CBR kan dikasih dari bawah pabrik. Walaupun itu efeknya tidak signifikan, tetapi itu tetap membantu ketika di kecepatan tinggi ya, itu seperti itu. Nah, yang kedua paling penting adalah limiter dari Ninja dan CBR. Ninja itu limiternya lebih rendah daripada CBR. Ketika CBR itu limiternya di angka 14.100-an, 14.000 sekian. Sedangkan motor ini limiternya itu cuman di sekitaran 13.500 ya. Mungkin kalian ngelihat di antara angka 13 sama 14 itu sebenarnya dia udah mepet ya, Cuman pada realnya ketika motor ini di dyno itu limiternya hanya sampai 13. Jadi otomatis napas dari si CBR itu akan lebih panjang daripada si Ninja ini. Terus, nah sekarang kita akan masuk ke potensi kenapa Ninja itu bisa lebih berpotensi daripada CBR. Faktor yang pertama, motor ini lebih ringan dari CBR. Secara otomatis PTWR-nya atau power to weight ratio itu bisa lebih tinggi dari CBR. Nah, untuk kekurangan-kekurangan yang tadi, misalkan dari area magnet, itu kita bisa tambahkan inertia booster. Kemudian dari sisi volumetrik kita bisa lakukan porting. Kemudian dari sisi limiter kita bisa gunakan ECU racing untuk membuka limiternya. Jadi sebenarnya bisa diatasi hal yang sepele seperti itu untuk lebih kenceng daripada CBR. Nah, sekarang kita akan masukkan lagi beberapa kelebihan yang saya suka dari mesin ini. Motor ini sebenarnya secara desain mekanikal itu diciptakan untuk balap banget. Serius untuk balap banget. Kenapa? Jadi istilahnya kita lihat dari konstruksi mesinnya ya. Oke, yang pertama. Ini dari Noken. Dia punya durasi paling tinggi di antara ketiga motor 250 ya, durasinya paling tinggi antara CBR, kemudian R25 dan Ninja. Itu Ninja All ini durasinya paling tinggi. Dan yang paling saya suka adalah noken ini paling ringan. Walaupun dia ini lebih panjang dari nokennya CBR atau dari nokennya si R25, tapi bobotnya noken ini itu lebih ringan daripada kedua motor tersebut. Nah, yang selanjutnya dia sudah menggunakan perklep yang pendek. Nah, ini perklep orinya ini sependek ini. CBR baru dilakukan upgrade di area ini di CBR SP, di mana CBR SP itu perklepnya lebih pendek, jadi pendek-pendek kayak gini. Nah, secara otomatis dia itu bisa tidak namanya floating, untuk meminimalisir floating ya. Kenapa? Karena dengan per pendek yang seperti ini, dengan material yang lebih bagus pula,
maka dia akan lebih aman dari floating ketika kita geser limiter sampai 15.000 sekalipun. Nah, oke. Cuman walaupun di sini kita melakukan upgrade ya, ini kita ganti pakai pair clampnya R6 ya. Kita ganti pakai clamp R6 supaya lebih ini lagi. Nah, kita lihat dari sisi piston. Di sini ada piston 3 piston. Ya. Ini pistonnya R25. Yang kita tahu kalau R25 itu pakai piston forging. Ini piston CBR yang non forging ya, non forging tapi ukurannya sama kayak Ninja. Ini piston punya Ninja non forging juga, ukurannya sama kayak punya CBR. Mungkin bagi beberapa kalian tidak tahu bahwa untuk piston punya Ninja dia ukurannya besar, tetapi dia lebih ringan daripada kedua motor ini. Dan ini walaupun pistonnya forging, tapi bobotnya itu sama kayak piston dari CBR. Dan bertanya kenapa ini piston kok dibolong-bolong, ya itu tadi di awal saya bilang motor ini agak salah asuh. Problem utamanya adalah di portingan yang tidak karuan, dan satunya adalah piston ini dibolong-bolong ya kayak gini. Itu kayak anak-anak herek kayak gitu. Ya intinya gitu, mungkin dia niatnya ngurangin bobot piston atau gimana, cuman ini jadi problem karena apa, kompresinya bocor. Nah, oke, itu. Nah, melangkah ke selanjutnya, kita kalau naikin performa dari motor 250 itu rata-rata adalah melakukan dial. Dial itu kita nyari angka baru untuk menggeser namanya noken ya. Jadi hampir semua motor yang kita garap itu rata-rata kita dial ulang supaya kita melebihkan peak power alias menggeser peak power. Misalkan peak power yang tadi awalnya di 12.000 bisa geser kita ke 13.000 atau ke berapa mendekati limiter. Nah, All New Ninja itu dia udah dikasih tempat ya. Nih, aslinya itu seperti ini. Ini aslinya seperti ini. Tapi sama dia udah dikasih tempat ini ya untuk dial, dan dia udah ngasih lining juga. Kalau misalkan mau geser, mau dial, ini ditaruh di sini. Nah, ini di sini ada tanda X, tanda in. Itu ketika walaupun kita geser ini di posisi sini, itu posisi tonjolannya itu akan jadi tetap atau sama. Jadi kita nggak akan salah misalkan udah di klek gitu ya, udah dimasukin ke dalam head seperti ini ya, seperti ini. Posisinya akan jadi sama ketika ini dirubah di yang bolongnya panjang. Jadi dia tetap sama kayak gini. Jadi kita bisa geser mau ke durasi bukaan atau tutupnya sebuah klep ya. Kita bisa melakukan hal tersebut. Berbeda dengan noken R25 atau CBR yang ujung-ujungnya biasanya kita melakukan bolong-bolongisasi ya. Ini punya CBR bentuknya seperti ini. Ini dia ada di sini, ketemu nokennya itu ada di sini. Ini biasanya kita lebarkan supaya bisa digeser-geser. Ninja lama juga sama ini ya. Ini kita lakukan manual tag. Ya, ini kalau kalian bisa lihat, ini bolongannya itu kan bolongan tuner yang ya nggak serapi pabrikan lah, nggak rapi kayak gini. Ini kan rapi banget nih, kayak gitu. R25 juga sama. Jadi kalau kalian punya Ninja, istilahnya modal geser-geser kayak gini aja itu udah cukup, udah sangat-sangat cukup. Tuh, jadi nggak usah mekanik kalian nggak usah pusing nuneri gitu. Karena kita biasanya kalau mau dial itu lamanya itu malah di nuneri ininya sentrik dari nokennya itu, kita gear sentriknya itu kita nuner itu lama ya itu. Nah, kemudian dari area klep ya, area klep ini dia sudah klepnya dari bawaan itu dia udah dibentuk sedemikian rupa, disudut sedemikian rupa, jadi seperti ini ya. Ini saya cuman bersihin aja tanpa melakukan ini pembentukan. Biasanya saya bentuk ini supaya bisa dapat triangle valve kayak gitulah ya, biasanya saya melakukan itu. Cuman di motor Ninja ini saya nggak perlu melakukannya karena apa, dia sama pabrikannya udah dibuat seperti ini.
Ini saya kasih contoh untuk klep yang CBR sama R25. Nah, oke ya. Di sini ada 3 klep. Klepnya R25, klep CBR, kemudian klep dari Ninja. Oke. CBR itu memperingan klep itu dengan memperkecil batangnya. Batang dari klep CBR itu ukurannya adalah 4 mm. Sedangkan kalau R25 itu 4,5, Ninja juga 4,5. Dari segi bobot ya, ini R25 dan All New Ninja itu diameter klep innya itu sama persis ya. Sama-sama 23. Ini dia sama persis. Tapi kalian bisa lihat untuk kondisi standar, kalian bisa lihat nih dari samping ini. Ini kelihatan banget sudutan dari punggung dari klepnya itu seperti apa ini. Biasanya saya merubah kayak gini nih, ini saya dengan melakukan pembubutan supaya klep R25 itu jadi seperti ini. Sedangkan di All New Ninja ini saya nggak perlu melakukan hal tersebut ya. Ini seperti ini. Nah, di CBR pun itu sama kayak gini, kayak mirip kayak R25 dari sudutnya itu mirip ya. Nah, ini kayak gini. Ini untuk klep X-nya CBR ya, gini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini untuk klepnya X-nya si All Ninja itu seperti ini. Nih bisa dilihat ya. Nih, ini lebih besar ya. Ini 20, ini 21. Lebih besar 1 mili ya. Kayak gini. Nah, itu seperti itu. Jadi kenapa si All New Ninja itu dia sama pabrikan udah di set nih, tak kasih klep yang lebih ringan, yang udah disudut tanpa perlu kotak-atik ya. Beda sama kalau biasanya saya nggarap R25 atau CBR, saya pasti melakukan sudutisasi pada area klepnya. Kalau di All New Ninja saya nggak perlu karena dia sudah dibuat sama pabrikan seperti itu. Nah, itu kayak gitu. Oke, selanjutnya di throttle body. Throttle body All New Ninja itu udah dibikin fully down drive ya. Ini bisa dilihat di mana untuk bentukan dari manifolnya itu arahnya kan ke sini. Arahnya udah seperti ini ya. Jadi bukan rata kayak gini. Kalau R25 kan down drive-nya nggak beneran down drive-nya semi lah, istilahnya gampangnya gitu. Kemudian kalau CBR itu juga sama persis kayak gini, dia bener-bener down drive gitu. Nah, untuk area diameter dari venturi throttle body All New Ninja itu sama semua ya. Jadi baik R25, CBR, kemudian All New Ninja itu ukurannya adalah sama-sama 32 mm untuk setiap satu pistonnya ya. Itu adalah ukurannya sama. Nah gitu. Jadi di area ini sebenarnya hampir sama, nggak ada perbedaan. Cuman sistemnya aja dimana di Ninja itu belum TBW, jadi dia masih menggunakan sistem TPS yang manual. Oke, jadi kita akan langsung ke tipsnya ini buat kalian semua. Pertama, pahami dulu karakter dari motor ini. Saya memahami bahwa karakter motor ini sebenarnya mirip kayak Ninja 2 tak, dimana di RPM bawahnya itu dia semut, tapi di RPM atasnya dia tiba-tiba teriak ya. Nah, kalau dari situ kemudian kita merasa kurang, motor ini tuh sebenarnya kurang cocok untuk daily atau stop and go ya, karena torsi bawahnya rada lemes lah. Beda kalau CBR itu walaupun torsi bawahnya dia terhitung lebih kecil daripada ininya, cuman CBR itu dia ada kelebihan di area mapping, yaitu antara Sport, Comfort, dan Sport Plus itu dia beda. Jadi dia lebih responsif daripada motor yang lainnya. Nah, oke, tips yang pertama mungkin buat kalian yang punya Ninja, pertama kalian bisa melakukan porting. Penting sekali kalau misalkan porting motor ini, orangnya harus benar-benar paham porting, jangan sampai kayak kasusnya motor ini. Ini kalau kalian bisa lihat, motor ini saya lem-lem ya. Jadi saya lem-lem karena mortingnya rada ngawur, jadi harus ini repair ya. Jadi yang repair portingan supaya dia lebih jelas ya. Itu seperti itu.
Kalau kata mekanik saya ini kayak portingan 2 tak, bentuknya kotak-kotak. Nanti saya kasih fotonya sebelumnya seperti apa, itu kayak gitu. Nah yang selanjutnya di area perklep ini saya ganti pakai punya Ersik ya, ini original Ersik Jepang ya. Kemudian selanjutnya area ecu kalian bisa pakai ecu eraser untuk mendongkrak lebih baik. Area magnet kalian bisa tambahin bobot, misalkan kalian memang senang putaran atas, tapi kalau senang putaran bawah kalian bisa kecilin bobotnya, dikurangi bisa. Tapi kalau untuk RPM atas kalian tambah bobotnya itu. Dan yang kemudian jangan lupa paling penting, gratis tapi penting, cuman ilmunya aja agak ribet, yaitu adalah melakukan dial pada noken. Itu seperti itu. Nah untuk area lain kalian bisa lakukan pengurangan ini bobot dari gear ya, gear dan rantainya itu kalian ganti ke 415 supaya lebih ringan lagi. Sebenarnya itu aja udah cukup. Kalau kalian bikin kayak gitu, motor kalian akan kenceng, karena saya udah membandingkan, istilahnya ngecek ya. Saya kan harus riset dulu nih motor yang beneran kenceng itu seperti apa. Saya udah lihat motor yang dipakai sama M Fadli, yang walaupun dari sisi luarnya aja, cuman dari sisi luarnya udah ketahuan, oh yang diubah ini, yang dihilangkan ini, yang diadakan ini, itu udah kelihatan. Salah satunya paling penting itu adalah rantai, karena yang lain ya bodi balap kayak biasanya, terus ini apa kayak biasanya, itu adalah sama. Nah untuk spek mesin itu sebenarnya kita juga bisa tahu karena regulasi dari ARRC itu disitu ditulis semua, dimana piston wajib standar, noken juga wajib standar, boleh didial tapi tidak boleh merubah profil dari nokennya. Klep itu wajib standar, yang boleh dirubah itu per klepnya, itu kayak gitu. Jadi kita sebenarnya bisa niru mengambangkan dari spek Ninja All New 250 ini di ARRC itu seperti apa melalui regulasi, itu seperti itu. Nah oke, jadi begitu ya kelebihan dari potensi All New Ninja. Jujur saya sangat senang garap All New Ninja. Kenapa? Karena nggak ribet, jadi istilahnya effortnya nggak terlalu banyak. Ini noken ya, salah satunya itu piston udah ringan, klepnya udah udah dibikin, kemudian magnetnya juga udah ringan, itu jadi effort saya itu nggak terlampau banyak, itu seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian pengen nanya kira-kira apa yang perlu dibahas untuk motor-motor 250, kalian bisa komen sebanyak mungkin. Kalian share nih, kalau misalkan komennya nanti yang paling banyak like-nya, nanti kita akan bahas videonya seperti apa. Oke, segitu aja untuk video di minggu ini. Mohon maaf kemarin masih agak trouble ya untuk video. Semoga selanjutnya lebih baik karena kameramen saya ini masih belajar, jadi nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa sebarkan kebaikan, sebarkan ilmu, karena itu hal yang paling gampang dilakukan dan amalannya paling besar. Oke, stay young, ride fast.